Apa dalil kita tidak boleh mengadakan acara tahlilan? Kebalik, Bu. Kebalik. Ayo tolong dibalik pertanyaannya yang benar. Nah, tolong yang nanya, ayo dibalik, nanyanya gimana mestinya? Hah? Iya. Mana dalil tahlilan itu ada dalam Islam? Gitu, jangan dibalik. Karena tahlilan, sholat, zikir, baca Al-Quran, puasa, tawaf, sa'i, azan, qomat, ini semua harus apa? Harus ada tuntunannya dari Nabi, ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ibadah. Hukum asal ibadah apa, masih ingat? Haram. Jadi ibadah itu hukum asalnya haram, tidak boleh kita lakukan kecuali ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, mana perintah dari Nabi? Ketika Nabi masih hidup, ada yang mati enggak? Ketika Nabi masih hidup, ada yang meninggal enggak? Banyak. Banyak sekali. Ya. Dari mulai Mus'ab bin Umair, Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Hamzah, Khadijah istri beliau, anak-anak beliau, semuanya meninggal ketika beliau masih hidup kecuali Fatimah. Adakah riwayat Nabi mentahlilkan mereka? Nabi mentahlilkan Khadijah lah yang paling dekat kan istrinya. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Ya. Tidak ada. Mungkinkah kita lebih pintar dari Nabi? Nabi enggak tahlilan, kita tahlilan? Enggak mungkin kita lebih pintar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu. Lalu apa yang kita lakukan? Enggak ada apa-apa. Kalau mendoakan, ngapain nunggu 7 hari? Ngapain nunggu 40 hari, 100 hari? Bakhil. Mau mendoakan ayah, ibu yang sudah meninggal, kok nunggu 40 hari, nunggu 100 hari? Tiap hari. Saat ibu sedang sujud, saat ibu sedang nunggu qomat, saat ibu buka puasa, saat ibu sedang di sepertiga malam, saat hujan sedang turun, saat ibu sedang safar. Ini kan saat-saat mustajabah. Doakan. Ampuni ayahku ya Allah, ampuni ibuku ya Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Begitu. Jangan nunggu 7 hari, 40 hari, 100 hari. Yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ketika ada yang meninggal cuman 4. Yang Nabi lakukan terhadap seorang mayat cuman 4. 1, dimandikan. 2, dikafani. 3, disolati. Terakhir, dikuburkan. Selesai. Jika ada yang memberikan tausiah di atas kubur selesai penguburan, boleh. Tidak ada juga nggak apa-apa. Setelah itu pulang, selesai. Meja, kursi, segala macam letakkan di tempat semula. Jangan berlama-lama membikin tanda kematian itu. Ya. Yang biasanya kerja ke kantor, ini enggak ke kantor. Yang biasanya dagang karena ayahnya meninggal, sekarang enggak dagang. Boleh. Berkabung namanya. Tapi jangan lebih dari 3 hari. Jadi hari keempat harus ke kantor lagi, harus ke sawah lagi, harus berdagang lagi. Jangan lebih, kecuali Hah? Iya 3 hari masa idah itu. Kecuali istri yang ditinggal mati oleh suami. Berapa lama? 4 asyurin wa asyra. Berapa? 4 bulan 10 hari. Maka selama 4 bulan 10 hari jangan keluar rumah, jangan berdandan, jangan menerima lamaran, apalagi nikah. Ya.
Dan yang laki-laki tidak boleh melamar kecuali dengan sindiran. Dengan sindiran boleh. Kalau suaminya sudah meninggal. Tapi kalau suaminya masih hidup, baru dicerai, masa idah belum habis, nggak boleh. Sindiran juga nggak boleh. Ya, udah jelas. Saya tahu fulana sudah diceraikan oleh suaminya. Saya mau menikahi, tapi baru 3 minggu. Saya sindir-sindir. Ya, saya SMS. Janda itu saya sindir-sindir, nggak boleh. Tapi kalau suaminya sudah meninggal, boleh saya sindir-sindir. Terus terang, mau kamu jadi istri saya, nggak boleh. Ini terus terang namanya. Sindir-sindir boleh. Asal suaminya sudah meninggal. Ya, sindiran lah. Banyak kan kesindir. Nanti kalau masa idah habis, bilang-bilang abang ya. Nah, kira-kira begitulah ya. Itu kan agak sindiran ya. Itu bisa aja begitu kan. Nah, itu boleh. Kalau sindiran boleh. Kalau suaminya sudah meninggal. Kalau suaminya masih hidup, sindiran pun tidak boleh. Nah, masih hak suaminya. Masih memberikan waktu itu untuk suami rujuk kembali. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Suaminya yang paling berhak untuk kembali. Jadi orang lain tidak punya hak dulu. Yang paling punya hak adalah mantan suaminya.